Hey, kembali lagi sama gue Alvin. Power supply adalah salah satu komponen yang cukup penting kalau kita pingin rakit PC. Pertanyaannya, gimana cara milih power supply? Nah, kali ini gue punya tips bagaimana cara memilih power supply. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tips yang pertama, yaitu sesuaikan dengan kebutuhan daya komputer. Nah, sebelumnya kalau lu belum tahu berapa sih sebenarnya daya yang dibutuhkan PC yang bakalan kita buat, nah kalau lu belum tahu caranya, lu bisa masuk ke website authorvision.com/powersupply-calculator untuk ngitung berapa daya PC lu atau PC yang bakalan lu buat. Caranya tinggal lu masukin aja komponen apa aja yang ada di PC lu seperti graphic card, prosesor, RAM, dan komponen lainnya. Lalu klik calculate, nanti bakalan muncul berapa power supply yang dibutuhkan dan rekomendasi daya power supply-nya. Nah, jangan sampai lu beli power supply yang dayanya di bawah rekomendasi, karena biasanya komputer lu ntar nggak mau nyala dan kemungkinan besar power supply-nya rusak dan juga komputer lu juga bisa rusak. Oke, sekarang kita masuk ke tips nomor 2, yaitu pilih power supply yang sudah tersertifikasi efisiensinya dan ada proteksinya. Nah, jadi untuk lu yang belum tahu sebenarnya apa sih fungsi dari power supply? Nah, power supply itu gunanya merubah arus AC menjadi arus DC, merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Nah, dalam perubahan arus ini ada energi yang hilang, bisa energinya berubah menjadi panas dan lainnya. Nah, biasanya power supply itu di kotaknya ada tulisan berapa efisiensinya. Ada yang 80 plus bronze, silver, gold, platinum, dan titanium. Nah, semakin tinggi efisiensinya, maka semakin bagus power supply tersebut. Nah, tapi kita juga harus kadang hati-hati dengan tempelan 80 plus tersebut. Karena ada beberapa power supply yang gue temuin, itu 80 plusnya cuma tempelan doang. Tapi sebenarnya power supply-nya itu nggak memenuhi standar 80 plus. Nah, daripada lu ntar mungkin ketipu, gampangnya lu buka aja website dari plugloadstudio.com. Nah, kalau sudah terdaftar di database-nya, berarti sertifikatnya asli. Selain efisiensinya, pastiin power supply tersebut punya proteksi seperti OVP, OCP, dan STP atau yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke tips selanjutnya, yaitu pilih power supply yang bergaransi. Jadi simple aja sih kenapa kita harus milih power supply yang bergaransi. Jadi biar kita yakin kalau power supply itu benar-benar bagus, ya kita lihat aja power supply itu punya garansinya nggak. Biasanya power supply punya garansi dari 1 sampai 7 tahun. Nah, kalau lu beli power supply merek Seasonic, biasanya dia punya garansi 3 sampai 7 tahun, tergantung modelnya. Oke, sekarang kita masuk ke tips selanjutnya, yaitu tentukan berapa konektor yang lu butuhkan. Jadi, setiap power supply itu punya jumlah konektor yang berbeda-beda. Biasanya, makin tinggi watt dari power supply tersebut, makin banyak konektornya. Nah, di sini contoh power supply FSP Hexa Plus 400 watt punya 2 konektor PCI dan 5 konektor SATA. Sedangkan FSP Hydro X 650 watt punya 4 konektor PCI dan 10 konektor SATA. Nah, biasanya konektor PCI itu digunakan untuk dicolokin ke graphic card yang butuh daya tambahan dari power supply. Dan konektor SATA biasanya dicolokin ke hard disk, SSD, atau CD-ROM. Jadi, makin banyak konektornya, makin banyak aksesoris yang bisa lu pakai. Nah, biasanya power supply itu juga ada yang modular dan non-modular. Bedanya ada di kabelnya, di mana yang modular bisa lu pasang sesuai kebutuhan. Jadi saran gua kalau lu bisa beli power supply yang modular, beli yang modular. Walaupun biasanya harganya lebih mahal, tapi manajemen kabel yang ada di dalam casing itu jadi lebih bagus. Oke, sekarang kita masuk ke tips selanjutnya, yaitu hindari power supply dari casing. Setahu gue sih belum ada casing yang punya power supply bawaan yang bagus. Biasanya power supply yang bawaan dari casing itu jelek semua. Contohnya kayak gini. Yang kayak gini. Nah, biasanya kalau lu pakai power supply yang abal-abal, itu banyak banget resikonya. Mulai dari komponen yang ada di dalam komputer lu gampang rusak dan masih banyak lagi. Jadi saran gue nanti kalau lu beli casing, beli aja casing yang nggak usah pakai power supply. Biasanya harganya lebih murah. Dan beli power supply yang udah punya sertifikat 80 plus. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Beli power supply sesuai kebutuhan PC dan budget lu. Tapi menurut gua, power supply asal udah punya sertifikat 80 plus itu rata-rata udah bagus. Tapi ada beberapa orang yang ngikutin saran dari Tom Software, di mana
power supply itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Yang tingkat 5 nggak usah dianggap soalnya itu jelek semua. Nah, kalian juga bisa lihat tingkatan tersebut sebagai referensi sebelum membeli power supply. Nah, kalau lu punya tips lain gimana cara memilih power supply, langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau lu pingin tanya-tanya atau kita pingin diskusi masalah teknologi, bisa kita diskusin di grup Facebook. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka video ini, share jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya.